Oh enggak, pelaporan aja dari realisasi investasi di kuartal pertama di tahun 2026 ini. Realisasi investasi di 2026 ini tadi di kuartal pertama saya melaporkan bahwa alhamdulillah tercapai pencapaian 498,79 triliun atau 100,36% dari target 497 triliun, dan itu adalah peningkatan 7,22% year on year-nya. Dan itu juga penyerapan tenaga kerja Indonesianya mencapai 706.569 orang atau 18,93% untuk year on year-nya. Jadi itu yang gambaran besarnya, walaupun tentunya saya juga menyampaikan dari penanaman dalam negerinya itu kurang lebih 49,89% atau setelah hampir 50%, sama dengan penanaman modal asingnya. Kalau asingnya itu 249,94 triliun, dan komposisinya itu luar Jawanya kurang lebih 50,37%, dan Jawanya itu 49,63% atau 247,53 triliun. Itu juga saya sampaikan 5 besarnya dari daerah-daerahnya itu berasal pertama dari Jakarta kurang lebih 15,76%, kemudian Jawa Barat, diikuti lagi oleh Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Dan negaranya juga kami sampaikan, walaupun baru secara detail kami ada, tapi 5 besarnya itu adalah Singapura kurang lebih 4,6 miliar dolar, Hong Kong 2,7 miliar dolar, Tiongkok 2,2 miliar dolar, Amerika Serikat 1,7 miliar dolar, Jepang 1 miliar dolar. Dan dalam hal ini investasi yang merupakan hilirisasi kurang lebih 29% dari total investasi yang masuk ke Indonesia. Tapi ini secara garis besarnya aja, tapi nanti kami akan melaporkan kepada teman-teman media lebih detailnya gitu ya. Tapi itu yang saya laporkan, dan juga tentunya pelaporan juga mengenai Danantara dan juga program-program lainnya yang sedang berjalan di kami ya gitu. Didominasi sektor apa, Pak? Kapan ya? Investasinya didominasi sektor apa? Sektornya. Sektornya yang paling besar sebetulnya itu kalau saya bacain lima besarnya aja ya. Itu di industri logam dasar atau barang logam, ya, itu seperti smelter dan yang lain-lain. Kemudian jasa lainnya 64,2 triliun, pertambangan 51,9 triliun, kemudian perumahan, kawasan industri 47,9 triliun, dan yang terakhir, yang nomor 5 terbesar transportasi, gudang, dan telekomunikasi kurang lebih 45,4 triliun. Tapi ntar detailnya saya bisa kasih lebih lanjut gitu ya. Komitmen investasi yang kemarin kuartal 1 di luar negeri itu seperti apa, Pak, realisasinya? Ya, kebetulan kan saya juga berkeliling nih ya, baik kemarin minggu lalu. Saya sebenarnya baru pulang juga dari Singapura, langsung saya ke sini dipanggil Bapak Presiden. Sebelumnya saya juga ke China beberapa hari, kemudian sebelumnya juga bersama-sama dengan Bapak Presiden ke Korea, ke Jepang, dan dalam setiap acara itu pada saat mendampingi Bapak Presiden pasti ada acara bertemu dengan dunia usahanya, dengan para pengusahanya, baik secara dalam skala besar, dalam arti kata lebih dari 100 orang, maupun yang lebih kecil, kurang lebih itu biasanya 12 orang yang Bapak Presiden temuin langsung. Dan kalau kami lihat bahwa ternyata terlepas dari keadaan sekarang, perang, geopolitik dunia, geoekonomi dunia, ternyata minat dan interest mereka untuk investasi Indonesia itu sangat tinggi ya, masih sangat baik ya. Dan ini terbukti dari investasi yang masuk juga masih sesuai dengan yang kita rencanakan, walaupun itu juga sudah mengalami peningkatan yang sangat signifikan kalau saya boleh sampaikan. Karena kalau kami bandingkan dalam 10 tahun terakhir dari tahun 2004
sampai 2004 sampai 2014 2014 sampai saya pusing sih. Ya itu kurang lebih kalau 10 tahun terakhir itu investasinya 2014 sampai 2024. Iya. Mohon maaf masih ini. 2014 sampai 2024 itu investasi yang masuk kurang lebih 9.100 triliun. Nah, 5 tahun dari 2025 sampai 2029 target yang diberikan kepada kami oleh Bappenas itu 13.000 triliun lebih gitu. Jadi peningkatannya kan memang cukup signifikan, tapi alhamdulillah masih bisa tercapai target-target itu, dan kita harapkan ini bisa terus terjaga gitu ya, investasi ini. Realisasinya target kapan Pak yang komitmen kemarin Pak? Nah itu kan mereka itu ada investasi yang sudah berjalan, ada juga yang barunya juga ya, ada yang barunya juga. Angkanya saya lupa nih, karena saya udah muter-muter negara beberapa banyak, tapi cukup signifikan kok. Kalau yang di Jepang kalau nggak salah tuh hampir 30 miliar dolar lebih ya, 30 miliar dolar lebih. Yang di Korea itu waktu itu mencapai hampir 10 miliar dolar lebih juga. Jadi ya alhamdulillah cukup sangat baik lah gitu. China juga tetap tinggi itu investasinya yang akan masuk ke kita di bidang bersama juga dengan kami. Mereka juga investasinya juga sangat terjaga dan sangat baik ya. Pak, mungkin respon dan pesan dari Presiden ada Pak untuk realisasi di kuartal 1 ini? Ya, pesan dari beliau tentunya adalah investasi yang masuk ini ya dari segi yang tadi saya sampaikan, penciptaan lapangan pekerjaannya juga harus tumbuh secara baik, benar, dan juga berkualitas. Itu arahan Bapak Presiden. Karena ini menjadi sangat penting, dan semuanya itu harus segera diakselerasi. Jangan sampai ada regulasi-regulasi kita yang justru menghambat, peraturan-peraturan kita yang justru menghambat. Pertek itu juga harus, kata Bapak Presiden, itu juga harus apabila menghambat itu tidak perlu ada gitu. Jadi tingkatkan terus, tadi Bapak Presiden sampaikan, iklim investasi yang ada di Indonesia. Kita lihat benchmarkingnya dengan negara-negara ASEAN, dengan peraturan-peraturan OECD dan yang lain-lainnya. Jadi itu sih arahan Bapak Presiden sih ya.